Dia ini tuh dituduh sama FBI tanpa adanya bukti konkret sama sekali, Son. Kita semua tahu bahwa Amerika tuh pernah mengalami sebuah tragedi besar di tanggal 11 September tahun 2001 kan. Hal ini tentunya menyebabkan kepanikan yang luar biasa, bahkan krisis yang besar terhadap ekonomi Amerika, Son. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, Amerika ternyata diserang lagi, Son. Tapi kali ini serangannya tidak berbentuk ledakan, melainkan senjata biologis berupa bubuk putih mematikan yang bernama antraks. Jadi ceritanya begini, di suatu hari itu ada beberapa surat ya, yang itu isinya antrakson. Bubuk spora antraks tersebut itu dimasukkan ke dalam amplop surat oleh orang misterius yang kemudian dikirimkan lewat posnya Amerika, yaitu USPS, yang kemudian dikirimkan ke kantor media-media besar seperti NBC dan New York Post. Targetnya media ya? Ya, salah satunya. Amplop tersebut juga dikirimkan ke kantor para politisi seperti Senator Tom Daschle dan Patrick Leahy. Ketika amplop tersebut sampai dan dibuka, maka bubuk antraks tersebut akan keluar dan terhirup atau tersentuh oleh korban. Karena serangan antraks ini, 5 orang sampai meninggal dan 17 orang lainnya terinfeksi, Son. Tentunya serangan ini membuat Amerika semakin panik gitu ya, karena mereka baru aja kena serangan di 9 September, kena lagi serangan ini beberapa minggu setelahnya. FBI akhirnya dituntut untuk bekerja cepat dan mencari siapa dalang di balik kejadian ini. Nah, disinilah muncul nama seorang ilmuwan ahli biodefense yang bernama Dr. Stephen Hatfield. Jadi si Stephen ini dicurigai oleh FBI karena dia dulu pernah kerja di lab militer dan dia pernah nulis soal potensi serangan antraks, Son. Tanpa bukti yang cukup, FBI langsung menjadikannya person of interest. Padahal investigasinya sendiri ya belum selesai. Dan kemudian seorang hakim itu membuat press conference yang menyatakan bahwa Dr. Stephen Hatfield itu adalah person of interest, Son. Jadi media jadi pada tahu semua. Tentunya media langsung ngeblow up berita ini yang membuat wajahnya Dr. Stephen Hatfield ini tuh ada di mana-mana pada saat itu. Hal ini tentunya sangat merugikan Dr. Stephen ya, karena pada saat itu dia langsung kehilangan pekerjaannya, Son. Belum lagi reputasinya yang ikut hancur cuman gara-gara si FBI ini. Ingat ya, dia ini tuh dituduh sama FBI tanpa adanya bukti konkret sama sekali, Son. Gara-gara rilis artikel itu kan? Karena dia nulis artikel itu doang. FBI itu merasa bahwa wah ini kesamaannya luar biasa nih. Ada seorang ilmuwan yang dia tuh pernah kerja di militer, terus habis itu dia bikin artikel tentang serangan antraks gitu. Iya. Kemungkinan besar dialah yang melakukan serangannya. Karena beritanya viral gitu ya. Dia tuh jadi dituduh sama orang-orang gitu bahwa dia tuh adalah seorang pembunuh gitu kan. Bahkan beberapa media tuh menjuluki Dr. Stephen Hatfield sebagai Dr. Kayak Thanos nih kayaknya. Iya. Hingga akhirnya setelah bertahun-tahun FBI terus mencari bukti ini tentang keterkaitan si Dr. Stephen ini, FBI diam-diam menghentikan penyelidikan mereka.